Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Arvin Jusmanto Pakpahan. Saya berasal dari Prodi Pendidikan IPA dengan NIM 4203151011 dan di dalam video ini saya akan membahas mengenai bahasa baku dan bahasa tidak baku. Jadi yang pertama itu kita akan membahas mengenai pengertian kata baku dan tidak baku. Yang pertama ada kata baku. Jadi kata baku adalah kata yang penggunaannya sudah sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang telah ditentukan. Kata baku ini juga ada sebagai kata yang sudah benar dari segi aturan bahasa, ejaan, dan bahasa Indonesia. Jadi kemudian kita akan beralih yang kedua ke kata tidak baku. Jadi kata tidak baku adalah kata yang digunakan tidak sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa ya yang sudah ditentukan. Jadi biasanya kata tidak baku sering digunakan saat pengucapan sehari-hari atau dalam bahasa tutur. Kemudian dalam kata baku, kata yang penulisannya dan pengucapannya sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia itu didefinisikan sebagai kata baku. Jadi kemudian juga ciri-ciri kata baku ini dia sering digunakan dalam situasi resmi. Contoh dari situasi resmi ini kita bisa ambil contohnya adalah dalam contoh pidato. Jadi ketika seorang guru sedang berpidato, dia harus menggunakan kata baku. Kemudian pada saat melakukan video conference, kita ambil contoh ketika presiden melakukan video conference, dia harus menggunakan kata baku. Kemudian kata baku bisa dicek menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jadi kemudian ciri-ciri dari kata baku ini salah satunya adalah dia bisa dicek di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jadi jika teman-teman menggunakan kalimat yang tidak baku dan ketika teman-teman mencarinya dalam KBBI, kalimat itu tidak ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya teman-teman. Itu adalah cara yang paling mudah atau bisa kita sebut dengan ciri-ciri kata baku. Kemudian untuk lebih spesifiknya, sebenarnya ada 8 ciri-ciri kata baku yang saya definisikan di sini. Dari yang pertama, kata baku itu tuh teman-teman tidak dapat berubah setiap saat. Kemudian yang kedua, ciri-ciri dari kata baku yang spesifik. Kata baku itu bukan merupakan bahasa percakapan sehari-hari. Kemudian kata baku itu tidak terpengaruh oleh bahasa asing. Kemudian yang keempat, bahasa baku atau kata baku itu juga tidak terpengaruh oleh bahasa daerah. Kemudian ciri-ciri dari kata baku itu minimal memiliki subjek dan predikat. Kemudian yang keenam, penggunaan kata baku sesuai dengan konteks di dalam kalimat. Kemudian yang ketujuh, kata baku tidak mengandung arti pleonasme atau lebih dari apa yang diperlukan. Kemudian yang kedelapan, ciri-ciri spesifiknya yang saya maksud, kalimat baku mempunyai arti yang pasti dan tidak rancu. Definisi dari rancu di sini adalah dia tidak berubah-ubah. Kemudian kita akan membahas mengenai penyebab kata menjadi tidak baku. Jadi ada beberapa hal yang menjadi penyebab kata menjadi tidak baku. Yang pertama adalah kesalahan penulisan. Jadi teman-teman ketika kita membuat sebuah kalimat, kemudian ada satu atau dua kalimat, dua huruf yang salah, kalimat itu menjadi kalimat yang tidak baku. Kemudian yang kedua, kesalahan dalam pengucapan. Dalam pengucapan ini yang paling sering terjadi sebenarnya, kenapa kalimat itu menjadi kalimat tidak baku. Terjadi beberapa kesalahan penulisan dan pengucapan. Kemudian yang ketiga, kesalahan dalam penyusunan kalimat. Jadi ketika kita menyusun kalimat itu
kita juga harus berhati-hati. Itu yang menjadi penyebab dari kata menjadi tidak baku. Kemudian di sini saya membuat beberapa contoh kata baku dan tidak baku agar kita bisa melihatnya secara bagus. Di dalam gambar ini kita bisa melihat contoh kata tidak baku. Yang pertama kita lihat paling atas ada contoh kata tidak bakunya adalah nasihat. Sementara kalau contoh yang sebenarnya harus digunakan itu contoh kata bakunya adalah nasihat. Jadi ini merupakan kesalahan dalam pengucapan yang sering terjadi. Ini yang saya katakan tadi penyebab dari mengapa bahasa itu menjadi tidak baku. Kemudian dapat kita lihat juga di sini ada dia ditulis yang kedua apotik. Sementara bahasa aslinya atau kalimat aslinya adalah apotek. Kemudian yang ketiga ada jadwal, dan sama seperti tadi kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang sebenarnya kalimat itu adalah jadwal, bukan jadwal. Kemudian ada kalimat cuman dan yang merupakan dari contoh kata tidak baku, dan contohnya yang di sebelah kanan adalah cuma. Kemudian kita juga dapat melihat di sini contoh kata tidak baku ada objek. Kemudian contoh kata bakunya adalah objek. Maaf sebelumnya, contoh kata tidak bakunya adalah objek, sementara contoh kata bakunya adalah objek. Jadi seperti yang saya katakan tadi, cara yang paling gampang untuk membedakan mana bahasa baku atau kalimat baku dengan kalimat tidak baku adalah dengan melihatnya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau kita cari yang sebelah kiri ini, yaitu nasihat, apotik, jadwal, cuman, objek, semua kalimat ini tidak terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan jika kita cari yang sebelah kanan, semua kalimat ini terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itulah mengapa saya katakan yang di kanan ini adalah contoh kata baku. Kemudian baik, untuk selanjutnya berdasarkan yang saya tahu, kata baku itu digunakan untuk beberapa kasus. Jadi kalimat atau bahasa atau kata baku itu yang pertama biasanya digunakan dalam membuat surat dinas, surat edaran, dan surat resmi lainnya. Jadi contohnya yang pertama, kalau ketika di dalam sekolah guru membuat surat pengumuman di papan pengumuman, itu kalimatnya harus menggunakan kalimat baku. Kemudian yang kedua, kata baku itu biasa digunakan untuk membuat laporan. Jadi contoh laporan yang saya maksud adalah bisa merupakan laporan praktikum. Kemudian yang ketiga, kata baku biasanya digunakan untuk membuat nota dinas, karya ilmiah, kemudian membuat surat lamaran pekerjaan juga harus menggunakan kalimat baku. Kemudian saat musyawarah atau bahkan saat berdiskusi sebenarnya kita harus menggunakan kalimat baku. Kemudian ada di sini juga saya berpendapat saat berpidato dan rapat dinas juga harus menggunakan bahasa tidak baku. Kemudian ketika kita mengirim surat atau kepada organisasi, instansi atau lembaga pemerintahan, dia juga harus menggunakan kalimat baku. Sementara untuk kalimat tidak baku ini, dia umumnya digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Jadi sebenarnya yang lebih sering kita gunakan dalam kegiatan kehidupan kita adalah kalimat tidak baku. Kemudian kita juga bisa menggunakan kemudian kalimat tidak baku biasanya digunakan ketika kita berjumpa dengan keluarga, kemudian orang yang kita kenal, dan orang-orang yang telah kita rasa akrab dengan kita. Biasanya kita menggunakan kalimat tidak baku untuk mereka. Dan demikianlah
penjelasan saya mengenai pokok pembahasan kalimat baku dan kalimat tidak baku. Lebih dan kurang saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.